Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil analisis laporan keuangan dari kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Kariri Lutfiana, NIM 72. Yang kedua ada Anggun Hanifah, NIM 77. Yang ketiga ada Ayu Wardani, NIM 78. Yang keempat ada Nur Fitriani, NIM 83. Dan saya sendiri, Rusfida, NIM 88. Agenda pembahasan pada malam hari ini yang pertama adalah pemaparan informasi singkat mengenai profil dari perusahaan yang kami analisis. Yang kedua adalah laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga ada analisis rasio probabilitas. Yang keempat ada analisis rasio solvabilitas. Yang kelima ada analisis rasio likuiditas. Yang keenam ada analisis rasio aktivitas. Yang ketujuh ada analisis tren, dan yang terakhir adalah analisis common size. Untuk informasi singkat akan disampaikan oleh Nur Kelompok 2 mengambil perusahaan yaitu PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan otomotif, dealer resmi, dan layanan pembiayaan otomotif melalui anak perusahaan dan konsultan manajemen. PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk atau CHARS didirikan di Semarang pada tanggal 1 Juni 1969 dengan nama PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma atau disingkat PT Bintrako Dharma, dan hingga saat ini telah tumbuh menjadi holding company bagi beberapa entitas anak. Selama 3 tahun antara 2018 sampai 2020, PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk mengalami penurunan laba yang drastis. Di tahun 2018, PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk mengalami keuntungan 262 miliar 266 juta 306.734. Kemudian di tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 79 miliar 977 juta 361.187, dan kemudian di tahun 2020 perusahaan ini mengalami peningkatan kerugian menjadi 1 triliun 8 miliar 945 juta 319.453. Kemudian yang selanjutnya akan dipaparkan laporan neraca dan laba rugi tahun 2018 sampai 2020 dari PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma. Ini untuk pelaporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ini untuk laporan laba rugi PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma periode 2018 sampai 2020. Analisis laporan yang akan kita bahas pertama yaitu analisis rasio profitabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Dengan perolehan 1.008.945 juta sekian dibagi dengan 4.153 miliar sekian dikali 100%. Dengan hasil minus 0,24 dikali 100% dengan perolehan minus 24%. Selanjutnya ada yang kedua, gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Rumus nilainya 259 miliar 323 juta sekian dibagi 4
triliun 153 miliar 280 sekian dikali 100% dengan perolehan negatif 6%. Selanjutnya yang C. Return on Asset atau ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nilai laba bersih negatif 1 triliun 8 miliar sekian dibagi total aset 5 triliun 687 miliar sekian dikali 100% dengan hasil negatif 0,18 dikali 100% menjadi min 17,74%. Selanjutnya yang D, Return on Equity atau ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi modal bersih dikali 100%. Nilainya laba bersih setelah pajak min 1 triliun 16 miliar 170 juta sekian dibagi 150 miliar dikali 100%. Menghasilkan min 6,77 atau min 677,45%. Dan yang terakhir, Return on Sales Ratio atau ROS dengan rumus laba sebelum pajak dibagi penjualan dikali 100%. Dengan nilai laba sebelum pajak minus 938 miliar 778 juta sekian dibagi dengan 4 triliun 153 miliar 280 juta sekian dikali 100% dengan hasil minus 0,23 atau min 22,60%. Nah, kenapa di rasio profitabilitas menghasilkan hasilnya minus semua? Itu karena di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kerugian. Berikut penyebab kerugian tahun 2019. Investor Realigned Bintarko Dharma Yosef mengatakan penurunan pada sisi pendapatan dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi 5,02% di tahun 2019 dari semula 5,17% pada tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang demikian menurut Yosef berdampak pada permintaan otomotif. Hal ini dibuktikan dengan turunnya penjualan mobil nasional sebesar 11% menjadi 1,03 juta kendaraan pada tahun 2019 lalu. Hal ini pada turut mempengaruhi sektor pembiayaan sehingga pendapatan KARS dari segmen pembiayaan menjadi ikut terdampak. Selanjutnya, penyebab kerugian pada tahun 2020 adalah emiten ini mencatatkan penurunan jumlah penjualan mobil yang cukup signifikan sepanjang semester 1 2020. Yosef Investor Relation Bintarko mengatakan sepanjang paruh pertama 2020, KARS mencatatkan jumlah penjualan mobil baru sebesar 6.524 unit. Penjualan ini turun 46% jika dibandingkan dengan penjualan pada semester pertama 2019. Hal ini dipengaruhi keberadaan pandemi COVID-19 yang memukul permintaan mobil baru secara umum, ujar Yosef kepada Kontan. Selanjutnya akan dibahas analisis rasio solvabilitas. Saya akan membahas tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dibagi menjadi dua, yaitu DAR dengan rumus total liabilitas dibagi total aset kali 100%. Dan yang satunya lagi ada DER. DER memiliki rumus total hutang bagi total ekuitas kali 100%. Pada tahun 2020, DAR-nya sebesar 83,60%. Dengan memasukkan rumus total liabilitas dibagi total aset kali 100%, yaitu total liabilitasnya sebesar 4 triliun sekian dibagi dengan
total asetnya 5 triliun sekian kali 100%, maka didapat 83,6%. Penjelasannya, dengan demikian jumlah DAR sebesar 83,6, maka total aktiva dibiayai utang. Jumlah DAR-nya pada tahun 2020 sebesar 513,11% atau 5,31. Dengan memasukkan total hutang sebesar 4 triliun sekian dibagi total ekuitas sebesar 927 juta sekian kali 100%. Penjelasannya, berdasarkan perhitungan jumlah DAR adalah 5,31, maka harta dibiayai oleh hutang. Pada tahun 2019, jumlah DAR sebesar 76,7%. Dengan memasukkan total liabilitas sebesar 5 triliun sekian dibagi total aset sebesar 7 triliun sekian kali 100%, maka didapat 76,7%. Penjelasannya, dengan demikian jumlah DAR sebesar 76,7%, maka total aktiva dibiayai utang. Jumlah DAR-nya pada tahun 2019 sebesar 330,8% atau 3,3. Dengan memasukkan total hutangnya sebesar 5 triliun sekian dibagi total ekuitasnya sebesar 1 triliun sekian dikali 100%. Maka didapat 330,8% atau 3,3. Penjelasan, berdasarkan perhitungan jumlah DAR adalah 3,3, maka harta dibiayai oleh hutang. Pada tahun 2018, jumlah DAR sebesar 79,3% dengan memasukkan total liabilitas sebesar 7 triliun sekian dibagi total aset sebesar 9 triliun sekian dikali 100%. Penjelasan, dengan demikian jumlah DAR sebesar 79,3%, maka total aktiva dibiayai hutang. DAR-nya sebesar 383,7% atau 3,83. Dengan memasukkan total hutang sebesar 7 triliun sekian dibagi total ekuitas sebesar 1 triliun sekian kali 100%, maka didapat 383,7% atau 3,83. Penjelasannya, berdasarkan perhitungan jumlah DAR adalah 3,83, maka harta dibiayai oleh hutang. Terima kasih. Untuk selanjutnya, analisis rasio likuiditas. Selanjutnya, analisis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dengan rumus total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar dikali 100%. Nilai total aset lancar sendiri ada 3.333.175 sekian dibagi dengan total hutang lancar dengan nilai 2.900 sekian dikali 100% dengan hasil 1,12 atau 112,37%. Dengan demikian, current ratio CARS adalah sebesar 1,12 kali atau sama dengan 112,37%, dan dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan aset lancar, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan termasuk aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya, karena memiliki rasio di atas 1 kepada kreditor. Akan tetapi, itu juga termasuk sangat mepet, karena menurut analisa bahwa biar aman sebaiknya itu 1,5 itu termasuk aman. Sedangkan di current ratio CARS ini sendiri cuman 1,12, jadi itu sangat mepet untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya.
Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Aset lancar sendiri bernilai 3.212 juta sekian dibagi dengan aset lancar dikurangi persediaan dengan hasil 3.212 miliar sekian dibagi dengan hutang lancarnya 2.966 miliar sekian dikali 100%. Dengan perolehan 1,08 dikali 100% atau 108,29%. Berdasarkan perhitungan di atas, quick ratio tahun berjalan adalah 1,08. Artinya bahwa setiap Rp1 utang dari KARS terdapat 1,08 aset cairnya. Analisis ini adalah kemampuan KARS dalam melunasi hutang lancarnya. Jika seandainya atau dipaksa segera melunasinya, KARS sangat besar mampu akan hal itu, karena jumlah antara aset cepat dengan hutang lancar pendeknya hampir sama. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas analisis rasio aktivitas. Yang pertama, total asset turnover atau perputaran aset total. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Penjualan senilai 4.153 juta sekian dibagi 5.687 miliar sekian dikali 100%, hasilnya 73,03%. Rasio perputaran aset ini digunakan untuk menilai seberapa efisiennya sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Ini artinya, semakin tinggi rasionya, semakin efisien perusahaan tersebut menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, rasio perputaran aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksi. Nilai 0,73 pada rasio ini berarti Rp1 penjualan bersihnya sama dengan rata-rata total aset senilai 0,73 pada tahun tersebut. Yang kedua, total working capital turnover. Dengan rumus penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Penjualan bersih itu merupakan hasil dari penjualan kotor dikurangi dengan retur penjualan ditambah diskon penjualan. Dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar, yaitu 4.153 juta sekian dibagi 3.333 juta sekian dikurangi 2.966 miliar sekian, hasilnya 4.153 miliar sekian dibagi 367 miliar sekian, sehingga hasilnya 11,31. Perputaran modal kerja merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan modal kerja untuk menciptakan penjualan. Rasio ini merepresentasikan seberapa banyak modal kerja berputar dalam 1 tahun. Berdasarkan data, perputaran terjadi sebanyak 11,31 kali. Yang ketiga, rasio kas. Dengan rumus kas plus bank bagi liabilitas lancar dikali 100%. 460 miliar sekian dibagi 2.966 miliar sekian dikali 100 miliar, hasilnya 15,54%. Kas rasio adalah rasio likuiditas yang paling ketat karena di dalamnya hanya akan menggunakan aset yang likuiditasnya paling tinggi, yaitu kas tara. Suatu perusahaan akan dikatakan memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan jangka pendeknya jika nilai cash rasionya adalah 1. Sedangkan jika nilainya kurang dari 1, maka artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Dan jika nilainya adalah lebih dari 1,
maka bisa dipastikan bahwa perusahaan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk membayar kewajiban. Berdasarkan data PT Bintrako yang memiliki rasio 15% atau 0,15 yang artinya kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan perusahaan ini tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Selanjutnya, perputaran kas lancar. Perputaran aset lancar. Dan rumus penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Penjualan bersih, aset lancar rata-rata itu rumusnya aset lancar awal ditambah aset lancar akhir dibagi 2, yaitu 4.153 juta sekian dibagi 6.060 sekian ditambah 3.333 miliar sekian dibagi 2. Hasilnya 4.153 miliar sekian dibagi 4.697 miliar sekian yang hasilnya 0,884. Rasio perputaran aset ini digunakan untuk menilai seberapa efisiennya sebuah perusahaan menggunakan aset lancar untuk menghasilkan penjualan. Ini artinya semakin tinggi rasionya, maka semakin efisien perusahaan tersebut menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, apabila perputaran aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya, dan kemungkinan besarnya adalah masalah manajemen ataupun produksinya. Nilai 0,88 pada rasio ini yang berarti Rp1 penjualan bersihnya sama dengan rata-rata total aset senilai 0,88 pada tahun tersebut. Selanjutnya, perputaran kas. Rumusnya penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas. Penjualan senilai 4.153 miliar sekian dibagi kas rata-rata dan setara kas. Rumusnya kas awal ditambah kas akhir dibagi 2. Kas awal 228 miliar sekian ditambah 460 miliar sekian dibagi 2, yaitu 4.153 miliar sekian dibagi 344 miliar sekian yang hasilnya 12,04. Tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan perubahan kembali aset lancar menjadi kas melalui penjualan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas, persediaan maupun piutang, maka akan menunjukkan tingginya volume dari penjualan perusahaan. Sebaliknya, rasio CPO yang rendah bisa mengindikasikan kalau kas perusahaan tidak efisien digunakan, karena dianggap banyak kas yang tidak diberdayagunakan atau terhenti dan tidak berputar. Nilai rasio yang tinggi berarti yang masuk kembali melalui penjualan dapat dipergunakan kembali untuk mendanai operasional bisnis perusahaan, sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap bisa terjaga. Berdasarkan perhitungan, maka nilai rasio perputaran kas dari PT Bintrako adalah 12,04, artinya selama tahun 2020 kas berputar sebanyak 12 kali dalam setahun. Selanjutnya yaitu siklus konversi kas. Di sini menggunakan rumus periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurangi periode konversi hutang. Yang pertama kita akan menghitung periode konversi persediaan terlebih dahulu. Rumusnya rata-rata persediaan dibagi HPP dikali 365 hari. Rata-rata persediaan yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kemudian dibagi HPP dikali 365 hari. Hasilnya 422 miliar sekian ditambah 121 miliar sekian dibagi 2. Dibagi dengan min 4.412 miliar sekian dikali 365 hari, yaitu hasilnya 271 miliar sekian dibagi negatif 4.412 miliar dikali 365 hari, hasilnya itu ada negatif 0,06 dikali 365 hari, yaitu negatif 22,49. Kemudian kita akan hitung konversi piutang. Rumusnya rata-rata piutang
dibagi penjualan bersih kredit dikali 365 hari. Piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2, dibagi lagi penjualan bersih kredit dikali 365 hari. 622 miliar sekian ditambah 298 miliar sekian dibagi 2, dibagi 4.153 miliar sekian dikali 365 hari. Hasilnya 460 miliar sekian dibagi 4.153 miliar sekian dikali 365 hari sama dengan 0,11 dikali 365 hari sama dengan hasilnya 40,50. Selanjutnya, rumusnya bagi HPP dikali 365 hari. Rata-rata hutang yaitu hutang awal ditambah hutang akhir dibagi 2, kemudian dibagi HPP dikali 365 hari. 5.967 miliar sekian ditambah 4.759 miliar sekian dibagi 2, dibagi min 4.412 miliar sekian dikali 365 hari. 5.363 miliar dibagi min 4.412 miliar dikali 365 hari, yaitu negatif 1,22 dikali 365 sehingga hasilnya negatif 443,66. 49 ditambah 40,5 dikurangi negatif 443,66 hasilnya 461,67. Untuk analisanya, siklus konversi kas mengukur jumlah hari antara pembelian persediaan dari vendor dan ketika perusahaan retail benar-benar menerima uang kas dari pelanggan. Siklus konversi kas yang lebih kecil atau lebih pendek harinya dinilai lebih baik. Hal ini berarti bahwa kas perusahaan tertanam dalam inventaris untuk waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, perusahaan dengan siklus konversi kas kecil dapat membeli inventaris, menjualnya, dan menerima uang tunai dari pelanggan dalam waktu yang lebih singkat. Berdasarkan data Bintrako, memiliki rasio 461,67. Untuk selanjutnya akan dibahas analisis tren. Selanjutnya adalah analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Rumusnya adalah angka laporan keuangan tahun yang akan dibandingkan, dikurangi angka laporan keuangan tahun dasar, dibagi pada angka pada laporan keuangan tahun dasar dikali 100%. Di sini sudah ada neraca keuangan periode 2018, 2019, dan 2020. Untuk melakukan analisa tren, kita membutuhkan tahun dasar untuk dibandingkan dengan tahun yang akan dibandingkan. Di sini kami memilih tahun 2018 untuk sebagai tahun dasar. Rumusnya adalah angka laporan keuangan yang akan dibandingkan yaitu 228,8 miliar sekian dikurangi 208,19 juta 351.455 rupiah dibagi
208 miliar sekian dikali 100%. Hasilnya adalah dalam persentase 10,3%. Untuk analisanya, kas dan setara kas apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka jika kita melihat tabel di samping akan terlihat bahwa tahun 2019 naik sebesar 10,3%. Demikian juga pada tahun 2020 naik sebesar 121,60%. Dapat kita simpulkan kenaikan kas dan setara kas tertinggi ada pada tahun 2020. Untuk piutang usaha pihak ketiga apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka jika kita melihat tabel akan terlihat bahwa pada tahun 2019 naik sebesar 8,9%. Tetapi pada tahun 2020 turun sebesar 39,23%. Dapat kita simpulkan kenaikan piutang pihak ketiga tertinggi ada pada tahun 2019 dan di tahun 2020 malah mengalami penurunan. Selanjutnya, piutang usaha pihak berelasi apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka jika kita melihat tabel akan terlihat bahwa pada tahun 2019 naik sebesar 34,84%, tetapi pada tahun 2020 turun sebesar 79,76%. Dapat kita simpulkan kenaikan piutang usaha pihak berelasi tertinggi ada pada tahun 2019 dan di tahun 2020 malah mengalami penurunan. Untuk piutang sewa pembiayaan lancar, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka jika kita melihat tabel akan terlihat bahwa tahun 2019 turun sebesar 31,52%. Demikian juga pada tahun 2020 turun sebesar 67,61%. Dapat kita simpulkan penurunan piutang usaha pembiayaan lancar tertinggi ada pada tahun 2020. Selanjutnya, piutang lainnya pihak ketiga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, akan terlihat bahwa pada tahun 2019 naik sebesar 14,47%, 14,447%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 55%. Dapat kita simpulkan kenaikan piutang lainnya pihak ketiga tertinggi ada pada tahun 2020 dan di tahun 2019 malah mengalami penurunan. Piutang lainnya pihak berelasi apabila dibandingkan dengan 2018, maka jika kita melihat tabel di samping, akan terlihat bahwa pada tahun 2019 naik sebesar 3.062%, demikian juga pada tahun 2020 naik sebesar 11.289,57%. Dapat kita simpulkan kenaikan piutang lainnya pihak berelasi tertinggi ada pada tahun 2020. Untuk seluruh jumlah aset lancar, analisanya untuk perbandingan total aset lancar, walaupun akun-akun aset lancar di atas banyak yang mengalami kenaikan, tetapi ternyata perbandingan total aset lancar mengalami penurunan baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020. Selanjutnya, aset tidak lancar. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas. Untuk aset tidak lancar, untuk perbandingan total aset tidak lancar, walaupun akun-akun aset tidak lancar di atas banyak yang mengalami penurunan, tetapi ternyata perbandingan total aset tidak lancar mengalami kenaikan pada tahun 2019 maupun di tahun 2020. Untuk jumlah asetnya, untuk total aset bisa kita lihat pada tabel bahwa tahun 2019 total aset mengalami penurunan sebesar 15,6%. Demikian juga pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 37,84%. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas jumlahnya apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka bisa kita lihat pada tabel bahwa pada tahun 2019 jumlah ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 17,78% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 34,42%. Jumlah ekuitas
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka jumlah ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 4,62% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 50,96%. Jumlah keseluruhannya untuk ekuitas dan liabilitas apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka bisa kita lihat pada tabel bahwa tahun 2019 jumlah ekuitas dan liabilitasnya mengalami penurunan sebesar 15,6% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 37,84%. Selanjutnya untuk laporan laba rugi. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 130,49% dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.161,54% meskipun akun-akun di atas banyak yang mengalami penurunan tren. Sekian untuk analisa tren. Selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dibahas analisis common size. Yang terakhir adalah analisis common size. Sebelum masuk ke penjelasannya, pengertian tersendiri dari analisis common size adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung porsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu, atau laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Dan terakhir adalah distribusi hasil penjualan dengan biaya dan laba. Kesimpulan asumsi common size dari PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk. Yang pertama, kita lihat dari pos pendapatan. Pada tahun 2020, perseroan mencatat pendapatan sebesar 4,15 triliun, menurun hingga sebesar 3,31 triliun dari pendapatan sebelumnya, yang sebesar 7,46 triliun. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh kontraksi pasar otomotif yang signifikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, yang membuat industri pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor mencatatkan penurunan. Merespon kondisi tersebut, perseroan juga melakukan konsolidasi pada bisnis pembiayaan dengan mengurangi persetujuan baru dan berfokus pada upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan yang ada. Yang selanjutnya itu dari pos beban pokok penjualan. Penurunan pendapatan tersebut diikuti dengan penurunan beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualan tahun 2020 tercatat 4,41 triliun menjadi 6,74 triliun di tahun 2019, atau berarti mengalami penurunan hingga 2,32 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pembelian persediaan pada segmen otomotif, di samping oleh adanya penambahan cadangan penurunan nilai di segmen pembiayaan. Dan yang terakhir adalah rugi sebelum pajak. Perseroan ini membukukan rugi sebelum pajak sebesar 938,78 miliar, meningkat hingga 840,83 miliar atau sebesar 21,29% dari nilai rugi sebelum pajak di tahun 2019, yaitu sebesar 97,95 miliar. Kenaikan rugi sebelum pajak ini terutama dikontribusikan oleh besarnya rugi dari segmen pembiayaan, segmen otomotif, dan dari segmen after sales akibat terdampak pandemi, serta adanya peningkatan beban keuangan atau beban keuangan bersih. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan dari laporan posisi keuangan.
Yang pertama dari pos aset. Total aset perseroan di tahun 2020 itu sebesar 5.687,17 miliar, turun sebesar 2.084,22 miliar dibanding dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 7.771,39 miliar. Pada tahun 2020, aset lancar berkontribusi sebesar 58,6% terhadap total aset perseroan. Adapun jumlah aset lancar di tahun 2020 adalah sebesar 3.333,18 miliar, yang berarti menurun 2.729,4 miliar, atau berkurang saat tahun 2019 yang tercatat sebesar 6.062,21 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan segmen pembiayaan akibat konsolidasi usaha dan dampak dari pandemi COVID-19. Perseroan juga mencatatkan aset tidak lancar sebesar 2.353,99 miliar. Jumlah ini meningkat 644,82 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tercatat 1.709,17 miliar. Adapun kenaikan aset tidak lancar ini disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan goodwill dari realisasi kegiatan ekspansi NRM, entitas anak perseroan yang melakukan akuisisi di dealer di Solo. Selanjutnya adalah pos liabilitas. Di tahun 2020, total liabilitas perseroan tercatat sebesar 4.759,8 miliar yang turun sebesar 1.207,93 miliar dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 5.967,50 miliar. Penurunan ini terutama dikontribusikan oleh pembiayaan utang segmen pembiayaan ke bank dan sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen atau back-to-back dengan pinjaman segmen pembiayaan ke bank. Adapun liabilitas jangka pendek perseroan yang tercatat sebesar 2.966,15 miliar, turun sebesar 464,86 miliar dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 3.431,1 miliar. Liabilitas jangka pendek perseroan ini terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, liabilitas keuangan jangka pendek, beban akrual, pendapatan diterima di muka, utang pajak, liabilitas jangka panjang. Penurunan liabilitas jangka pendek ini diutamakan disebabkan oleh penurunan utang usaha dengan pihak ketiga. Dan pada 31 Desember 2020, liabilitas jangka panjang perseroan adalah sebesar 1.793,43 miliar yang turun sebesar 743,6 miliar dari posisinya di akhir tahun 2019 yang sebesar 2.536,49 miliar. Dan yang terakhir adalah ekuitas, di mana total ekuitas perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 itu sebesar 927,59 miliar, yang turun sebesar 876,30 miliar dari posisinya di tahun 2019, yang tercatat sebesar 1.803,89 miliar. Penurunan ekuitas ini dikontribusikan oleh rugi kompresif dari tahun 2020 yang sebesar 1.016,17 miliar. Sekian presentasi dari analisis rasio keuangan perusahaan Pintrako Dharma dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.